Selamat datang kembali di ibadah online kita hari ini. Apa kabar semua? Saya yakin dan percaya kita selalu di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Anda yang hari ini baru pertama kali mengikuti ibadah online kami, dengan penuh sukacita kami menyambut Anda. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami beribadah hari ini. Di kedepannya kami berharap Anda akan selalu terus dapat bergabung bersama kami dan kita akan selalu beribadah bersama-sama. Adalah berkat dan kasih karunia dari Tuhan jika di kesempatan ini kita masih boleh untuk datang bersekutu bersatu hati, walaupun kita berada di tempat yang berlainan, tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati, pikiran, jiwa raga kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mulai kebaktian kita hari ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu sepanjang minggu hingga hari ini. Kami bersyukur jika kesempatan ini kami masih boleh bersama-sama bersatu hati beribadah secara online dari tempat kami masing-masing. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Bapa untuk menyertai kami Bapa, agar setiap kami Bapa dipenuhi Roh Kudus-Mu dan hati kami diperbarui, sehingga kami mampu mengerti, memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami terima hari ini. Berkati ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati setiap orang yang mengikuti ibadah hari ini, dan berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Kami serahkan Bapa segala sesuatu di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Tentu kita sudah siap dan semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita datang, kita memuji Tuhan di dalam setiap pujian dan penyembahan kita, karena kita yakin dan percaya Tuhan bertahta di dalam setiap puji-pujian kita. Kita sambut tim pujian dan mari kita memuji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat pagi semua. Mari kita siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan pagi ini. Oh haleluya. Mari kita ucapkan pujian, kita angkat, kita meninggikan nama Yesus pagi ini. Haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Oh haleluya. Mari saudara, angkatlah suaramu pagi ini dan mari kita meninggikan nama Yesus kita.
Terima kasih Yesus, haleluya. Pujilah namamu Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, Urabaka shikara bala. Uraba shikara bala. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Haleluya, glory, glory. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, glory bagimu Tuhan. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Mari kita angkat suara kita dan menyembah Dia pagi ini. Oh, Rabakashika Rabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Pujilah namamu Tuhan. Glory, glory. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Oh ya, ya Tuhan. Oh Rabaka Shikarabalabala, Shirabalabalabaka Shikaramarata.
Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Oh, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Mari saudara, mari kita angkat suara kita dan angkat pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiadalah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu,
setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, haleluya. Haleluya, ya Tuhan. Kaulah Tuhan kami. Oh, Engkaulah Tuhan yang terindah di dalam hidup kita. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan. Pagi ini, terima kasih. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kita lakukan baru saja menjadi bau yang harum dan menyenangkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih pada tim pujian yang melayani hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus terus menyertai Anda senantiasa. Di kesempatan ini, saya kembali mengingatkan kepada kita semua, jemaat Tuhan, bahwa kita ada Zoom Prayer Meeting setiap hari Isnin pagi pukul 5 dan hari Kamis pukul 9 malam. Kami menjemput Anda semua untuk dapat bergabung bersama kami di setiap Zoom Prayer Meeting, di mana link akan selalu dihantar di grup WhatsApp gereja. Dan di kesempatan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberi kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita, karena Tuhan berkenan dengan pemberian yang diberikan dengan sukacita. Kita tahu dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dan kasih karunia dari Tuhan. Dan kita mau belajar setia untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, di mana kita akan memberikan persembahan kita, baik itu untuk perpuluhan, persembahan misi, persembahan kasih maupun persembahan sukarela kita. Kita dapat memberikan persembahan kita melalui transfer online atau melalui ATM Bank, di mana nomor-nomor account akan tertera di layar. Kami juga berterima kasih kepada saudara sekalian yang selama ini setia memberi melalui gereja kami. Kami berdoa untuk Anda sekalian, kiranya berkat-berkat Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan Anda. Dan mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan dan yang akan kita berikan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa,
Jika kesempatan ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberi. Di tengah kondisi yang serba sulit ini Bapa, di mana sebagian besar dari kami penghasilan kami terjejas karena pandemik ini, tetapi kami percaya Bapa, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan jika hingga saat ini Engkau memberkati kami, itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Dan semua apa yang kami miliki adalah milik-Mu. Maka kami belajar Bapa untuk setia dengan pemberian kami. Berkati pemberian yang kami berikan ini Bapa, agar boleh disalurkan untuk memberkati orang lain yang lebih memerlukan. Dan kiranya pemberian kami ini juga Bapa boleh digunakan untuk pelebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati setiap kami Bapa, umat-Mu dimanapun kami berada, dengan rezeki yang melimpah, kasih karunia, berkat jasmani dan rohani, kesehatan dan kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami ini. Kiranya apa yang Engkau percayakan pada kami Bapa boleh kami kelola, dan kami boleh menjadi penyalur berkat bagi sesama. Inilah Bapa segala doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut Pastor Hesti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh bersekutu di dalam ibadah online. Dan kita semua yang masih menjalani PKPD ataupun EMCO pada saat ini, mari tetap waspada, tetap patuhi SOP dan jaga kesehatan kita masing-masing. Dan hari ini perkongsian firman Tuhan masih dari Perjanjian Lama, dari kitab Ester. Kita akan meneruskan perkongsian firman Tuhan dari kitab Ester sebagaimana yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lepas, ya. Mari kita siapkan Alkitab kita dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Bapa, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bersama dengan kami, memimpin kami, menguatkan kami, memberkati, mengurapi kami. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman pada pagi hari ini boleh mendapat dan menangkap sesuatu daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Ester. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan 2 minggu yang lepas, kita sudah tahu sedikit banyak tentang Ester. Siapa Ester? Kenapa ramai ibu bapa yang suka menamakan putri mereka Ester, ya, orang-orang percaya. Kita tahu dari pembacaan kitab Ester. Dalam kitab Ester ini ada 10 pasal. Saya menggalakkan saudara-saudari untuk membaca seluruh pasal di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, karena kita tidak dapat membacanya di dalam ibadah ini satu persatu, ayat demi ayat. Ya, saya akan berkongsi secara keseluruhan. Oke, kita sudah mengetahui siapa Ester itu. Ester itu dikatakan dalam pasal 2. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Jadi Ester itu elok perawakannya dan cantik. Secara luaran, physically dia cantik, dia elok. Ketika ibu bapanya meninggal, dia sebagai anak yatim piatu, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Mordekai itu masih sanak saudaranya, yaitu Mordekai dan Ester sebenarnya adalah sepupu, saudara sepupu, ya. Jadi Ester dipelihara, dibimbing oleh Mordekai, hidup bersama Mordekai. Selain cantik dan elok rupanya, Ester juga seorang gadis yang taat, penurut. Dia taat apa yang dikatakan Mordekai. Dia menuruti apa perintah Mordekai. Dan dia juga sangat baik hati. Ester sangat disenangi oleh semua orang. Siapa saja yang ada di sekitarnya, yang berada bersama dia, berjumpa dengan dia,
sayang kepada dia, suka kepada Ester. Ketika itu yang berkuasa adalah Raja Ahasweros. Dan Raja Ahasweros mencari seorang ratu pengganti Ratu Wasti yang telah dibuangnya. Dari antara gadis-gadis yang dipilih menjadi calon ratu, termasuklah Ester di dalamnya. Ya, ketika dia juga masuk ke istana, berkumpul dengan para gadis seluruh negeri Persia, seluruh kerajaan Persia, Ester juga mendapat kasih yang spesial daripada Hegai, penjaga perempuan. Dia sangat dikasihi Hegai, sampai Hegai memberikan perlakuan khusus kepada Ester. Dia memberikan dayang-dayang, para pekerja untuk Ester dari orang-orang terpilih di istana. Dan dia juga menempatkan Ester di tempat yang terbaik di dalam balai perempuan. Jadi ada perlakuan khusus untuk Ester dari Hegai. Semua suka dengan Ester, semua sayang dengan Ester. Jadi dari sikapnya ini kita tahu, secara luaran dia cantik, dalaman juga dia cantik, dia baik hati, dan dia disayangi banyak orang. Jadi tak heranlah ramai ibu bapak yang mau menamakan putri mereka Ester. Bahkan saya sendiri banyak punya teman Ester, dan juga saya mempunyai satu orang sepupu bernama Ester, ya. Dan pada masa Ester sudah menjadi calon ratu, ketika tiba gilirannya menghadap raja untuk dipilih menjadi ratu, Baginda juga berkenan kepada Ester. Sayang Baginda kepada Ester melebihi dari gadis-gadis yang lain, sehingga Raja Ahasweros mengangkat Ester menjadi ratu. Dia diangkat menjadi ratu. Ester ini adalah bangsa Yahudi, sama seperti Mordekai, ya. Pada masa Ester sudah menjadi ratu, ada satu peristiwa yang sangat menggemparkan bangsa Yahudi. Pada waktu Ester dilantik menjadi ratu, dia tidak pernah memberitahukan asal-usulnya ataupun kebangsaannya kepada siapapun, termasuk juga kepada Raja Ahasweros. Dan ketika sesuatu peristiwa yang gempar menimpa bangsa Yahudi, di mana Haman dengan niat jahatnya yang ingin memusnahkan bangsa Yahudi oleh sebab kebenciannya kepada Mordekai dan juga seluruh bangsa Mordekai, yaitu bangsa Yahudi, dia ingin memusnahkan bangsa Yahudi dari seluruh kerajaan Persia. Karena peristiwa ini, bangsa Israel sangat berduka cita. Mereka berpuasa, berkabung, meratap nasib mereka, sehingga berita ini sampai kepada Ester. Dan Ester menanyakannya kepada Mordekai. Mordekai memberitahu dan mengharap Ester boleh menghadap Raja Ahasweros meminta belas kasihan, sebab Ester adalah ratu. Namun pada waktu itu ada satu undang-undang, bahwasanya tidak ada sesiapapun, lelaki atau perempuan, yang boleh datang ke pelataran istana raja, menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja. Dan ini membuat Ester sangat ketakutan. Sebab jikalau ada orang yang menghadap raja tanpa dijemput oleh raja, tanpa dipanggil oleh raja, hanya ada dua kemungkinan, yaitu pertama, mati, dan kedua, jikalau raja berkenan atas kehadiran orang tersebut, raja akan mengulurkan tongkatnya dan orang tersebut akan selamat. Menghadapi ini semua, Ester pasti sangat ketakutan. Dia adalah gadis muda yang sudah diangkat menjadi ratu. Meskipun dengan kedudukannya itu, dia tidak mempunyai kuasa untuk melanggar perintah ini, untuk melanggar undang-undang ini. Untuk itu, dia menyampaikan kepada Mordekai. Dia meminta seluruh bangsa Yahudi yang ada di tembok Susan, yang ada di ibu kota Persia, untuk berpuasa baginya. 3 hari 3 malam, siang dan malam. Dia meminta bangsa Yahudi berpuasa untuknya. Dia juga akan berpuasa, dan semua dayang-dayang dan juga orang yang bekerja kepadanya juga akan berpuasa.
Ya, rasa takut tidak melumpuhkan Esther untuk membuat satu keputusan. Tetapi sebelum dia menghadap raja, dia memutuskan dia datang kepada Tuhan. Dia tahu dia tidak mempunyai keberanian dari dirinya sendiri, tetapi dia tahu kepada siapa dia memohon pertolongan. Dia datang kepada Allah di dalam puasa mereka, doa dan puasa mereka, ratap tangis mereka. Mereka memohon pertolongan kepada Allah. Allah yang mereka kenal, Allah nenek moyang mereka. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada Allah itulah mereka datang, memohon belas kasihan sebelum Esther datang menghadap raja. Ya, Esther menyerahkan ketakutannya kepada Allah, pergumulannya kepada Allah. Dan ia membiarkan Allah yang memutuskan hasilnya bagi dirinya dan bagi bangsanya. Setelah itu, setelah 3 hari, 3 malam mereka berpuasa, Esther pun menghadap kepada raja. Dan ketika Esther menghadap pada raja, pada pasal ke-5 boleh kita lihat, ayat yang pertama, pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu, dia menghadap kepada raja. Ayat kedua, ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Ya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Selamat, Esther luput dari kematian, sebab raja berkenan dan mengulurkan tongkat kepada Esther. Esther luput dari kematian. Sebelum dia menghadap raja, dia dan seluruh bangsanya bersepakat datang kepada Allah, memohon pertolongan Allah, memohon perlindungan Allah di dalam doa dan puasa mereka. Itulah yang dilakukan Esther. Keberanian anak Tuhan pada masa kini, keberanian orang-orang percaya adalah kepercayaan dan iman di dalam Allah. Allah menguasai, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Allah menguasai setiap aspek kehidupan kita. Allah berkuasa untuk menempatkan kita di mana posisi kita berada saat ini. Allah berkuasa untuk menempatkan pemerintah ataupun penguasa yang berkuasa pada saat ini. Dan di dalam situasi itu semua, peristiwa itu semua, Allah juga mempunyai kuasa untuk melakukan rencananya di dalam setiap peristiwa. Dia akan memenuhi tujuannya, menggenapi tujuannya di dalam hidup setiap orang. Mungkin sekarang kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Ataupun di mana kita berada sekarang ini. Di posisi mana, di posisi apa Tuhan sedang tempatkan kita sekarang. Mungkin kita sedang berada di tengah lingkungan orang-orang yang tidak percaya. Mungkin pekerjaan kita menempatkan kita di tengah keluarga orang yang bukan percaya. Ataupun mungkin kita hidup di dalam keluarga yang hanya kita orang percaya. Keluarga kita belum lagi percaya. Tetapi dimanapun sekarang kita ditempatkan Tuhan, apapun posisi kita sekarang, mari kita melihat kepada Esther, bahwasanya Tuhan menempatkan kita dengan tujuannya, dengan rencananya, dan Tuhan ingin menggenapi rencananya di dalam kita, melalui kita. Saudaraku, Esther yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Allah, berkenan kepada raja. Bahkan raja berjanji akan mengabulkan apa saja permintaan Esther. Maka Esther pun menyatakan kepada raja apa yang diinginkannya. Dan Esther juga menceritakan bagaimana kelicikan Haman yang ingin membinasakan bangsa Yahudi, yaitu bangsa Esther. Haman yang begitu membenci bangsa Yahudi karena Mordekai. Akhirnya raja menjatuhkan hukuman kepada Haman. Tiang gantungan yang disediakan Haman untuk menyulakan Mordekai, tiang yang sama itu juga digunakan untuk menyulakan Haman sebagai hukuman kepada kejahatan Haman. Ya, raja sangat marah kepada Haman.
karena kelicikannya, kejahatannya. Dan raja akan mengabulkan apa yang diminta Ester. Maka Ester pun meminta sesuatu kepada raja. Dari dalam pasal 8, mari kita baca ayat yang ke-10. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Ayat yang ke-11 kita lompat. Yang isinya, raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Jadi, apa yang telah dititahkan raja, yaitu sebelum ini, raja bertitah untuk membinasakan suatu bangsa, yaitu bangsa Yahudi atas permintaan Haman, dan itu sudah dimeteraikan, itu tidak dapat ditarik balik. Untuk gantinya, untuk menyelamatkan bangsa Yahudi sesuai dengan permintaan Ester, raja membuat titah yang baru dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja. Bangsa Yahudi boleh mempertahankan mereka, hak mereka dibela oleh raja. Jadi, di dalam pasal ke-9 ayat ke-5, maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci mereka. Bangsa Yahudi membunuh setiap orang-orang yang membenci mereka. Mereka mempertahankan hak mereka sebagaimana yang telah dititahkan raja. Jadi mereka ada hak untuk mempertahankan diri mereka. Mereka boleh melawan dan akhirnya bangsa Yahudi menang. Semua pembenci mereka bunuh. Itulah cerita pembebasan bangsa Israel, bangsa Yahudi dari dibinasakan di dalam kerajaan Persia pada masa pemerintahan Ahasiweros atas peran Ratu Ester. Sebagaimana Ratu Ester menyerahkan ketakutannya dan keputusannya kepada Allah, supaya Allah yang bertindak, Allah yang menentukan hasilnya baginya dan juga bagi bangsanya, dan Allah berkenan atas Ester. Ester juga melakukan tugasnya, tanggung jawabnya, perannya sebagai ratu, sebagai bangsa Yahudi. Dia rela berkorban untuk menyelamatkan bangsanya. Ester yang cantik secara luaran, yang elok rupanya dan juga baik hati. Ini adalah orang yang sudah dipilih Tuhan, ditempatkan Tuhan di tengah bangsa Persia, di kerajaan Persia. Diangkat Tuhan, dijadikan Tuhan sebagai ratu di Persia untuk menyelamatkan bangsanya. Demikian juga Mordekai. Kita tahu Mordekai adalah sepupu kepada Ester dan mereka ini adalah orang yang saleh, hidup saleh. Kenapa Haman sangat membenci Mordekai? Kenapa kebenciannya itu sampai kepada bangsa Haman, seluruh bangsa bangsa Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Seluruh bangsa Yahudi, yaitu kebangsaan Mordekai, akan dimusnahkannya. Begitu bencinya dia kepada Mordekai sampai seluruh bangsanya pun harus dimusnahkan dari kerajaan Persia. Apa penyebabnya? Haman ini adalah pembesar tangan kanan raja. Katakanlah dia sebagai PM, ya, Perdana Menteri dari Raja Ahasiweros. Dia sangat dihormati. Setiap orang harus tunduk, berlutut, menyembah di hadapan Haman ketika dia keluar ataupun masuk dari pelataran istana. Tetapi dia melihat ada satu orang ini yang sangat degil. Hari-hari dia lihat ketika dia keluar masuk istana, Mordekai ini tidak pernah mau berlutut dan menyembahnya seperti pegawai-pegawai yang lain. Dan ini membuat Haman sangat-sangat marah dan membuat dia sangat membenci Mordekai, sampai kebenciannya itu ingin membunuh dan memusnahkan Mordekai dan seluruh bangsanya. Mordekai tidak mau sujud kepada Haman, tidak mau menyembah kepada Haman. Mordekai tidak mau berlutut di hadapan Haman karena ia setia pada Allahnya. Ia tahu kepada siapa ia harus berlutut dan menyembah. Hanya kepada Allahnya yang dia percaya, yang dia sembah. Dan orang-orang di sekitar Mordekai
bertanya-tanya ingin tahu kenapa ia tidak berlutut menyembah Haman. Ia hanya menjawab, Mordekai menjawab pertanyaan mereka, dan ia mengatakan bahwa ia orang Yahudi. Itu saja jawabannya atas pertanyaan mereka, mengapa ia tidak menyembah Haman. Saya adalah orang Yahudi. Ketika itu menjadi orang Yahudi mempunyai makna yang tersendiri. Karena itu orang Yahudi menolak untuk berlutut kepada siapapun dan kepada mana-mana berhala pun. Mereka tidak mau berlutut. Hanya di hadapan Allah yang Maha Kuasa, mereka mau berlutut dan bersujud menyembah. Mereka hanya menyembah Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, Allah nenek moyang mereka yang mereka percayai. Jadi dia menolak untuk berlutut di hadapan Haman. Sebagaimana yang dilakukan Mordekai, dia begitu setia kepada Allah yang disembahnya. Kita sebagai orang Kristen seharusnya juga membawa makna tersendiri bagi kita. Kita orang percaya. Seperti Mordekai, kita juga harus bersikap tegas dan berterus terang memihak kepada Kristus dan melakukan standar kebenaran firman Allah. Hidup benar-benar di dalam firman Allah. Walaupun di tengah-tengah tekanan masyarakat duniawi saat ini, kita harus tegas dan berani seperti Mordekai. Sebab Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Jangan berkompromi, tidak berkompromi dengan dosa. Dan juga hal-hal apapun yang bertentangan dengan firman Allah. Itulah sikap seorang Kristen yang harus kita tunjukkan di tengah tekanan dunia saat ini, di tengah masyarakat saat ini, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita saat ini. Kita boleh mencontohi sikap Mordekai. Setia kepada Allah yang kita sembah, tidak berkompromi kepada apa saja yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, yang mendukakan Allah, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita sebagai orang percaya sekarang ini adalah Esther dan Mordekai modern, Mordekai dan Esther rohani. Kita boleh mencontohi apa yang sudah dilakukan oleh Esther dan Mordekai. Mereka adalah tokoh iman di tengah bangsa mereka. Mereka dipakai oleh Allah atas keberanian mereka, sikap mereka yang mengandalkan Tuhan. Mereka dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa mereka, menggenapi rencana Tuhan untuk bangsa mereka. Mari kita lihat di dalam pasal 9 juga, masih dalam pasal 9, ayat yang ke-20. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, yaitu peristiwa kemenangan bangsa Yahudi. Ya, mereka sudah tidak dibinasakan lagi, sebab mereka memperoleh hak untuk mempertahankan diri. Dan mereka sudah membunuh semua orang-orang yang membenci mereka, yang akan membinasakan mereka. Jadi kemenangan itu mereka rayakan untuk mewajibkan mereka supaya, ayat 21, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Ayat 22, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Jadi hari kemenangan mereka itu terluput, terbebas dari dibinasakan pada masa pemerintahan Ahasiweros. Mereka rayakan, dan perayaan itu dalam bahasa kita kenal sebagai Hari Raya Purim. Sampai saat ini bangsa Israel, bangsa Yahudi tetap merayakan hari raya itu. Karena itu sudah ditetapkan daripada kisah cerita nenek moyang kita. Bagaimana dalam cerita Esther ini dan Mordekai ini di tengah bangsa mereka,
terlihat bagaimana penyertaan Allah di dalam bangsa Israel, kehidupan perjalanan bangsa Israel. Dan kita sekarang juga boleh mencontohi hidup Esther dan Mordekai. Allah juga tetap bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam setiap peristiwa musim hidup kita. Allah tetap bekerja di dalamnya, dan Allah berkuasa untuk menggenapi setiap rencana-rencananya, rancangan-rancangannya di dalam hidup kita, dimanapun kita berada dan ditempatkan Allah pada saat ini. Pada pasalnya yang terakhir, mari kita lihat juga tentang Mordekai. Pasal ke-10 tidak banyak, kita baca. Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Ayat ketiga, karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan dia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Tuhan mengaruniakan kedudukan, pangkat yang begitu baik kepada Mordekai. Dia mengangkat Esther sebagai ratu. Dia juga mengangkat Mordekai, menempatkan Mordekai sebagai orang kanan, tangan kanan kepercayaan Raja Ahasiweros. Inilah orang-orang yang hidup saleh, yang mengandalkan Tuhan, dan yang berani melakukan sesuatu, yang melakukan bahagian mereka, karena mereka tahu mereka harus melakukan sesuatu, mereka harus melakukan tanggung jawab mereka supaya rencana Tuhan terjadi atas ataupun melalui hidup mereka. Inilah orang-orang berani. Mari kita contohi Esther dan Mordekai. Mereka ditempatkan Tuhan di tengah bangsa mereka untuk menolong bangsa mereka. Dan mereka berani mengambil tindakan. Mereka tidak terlena ataupun tidak dilumpuhkan oleh ketakutan mereka, sebab mereka akan dibinasakan. Tetapi mereka datang, mereka tahu sumber keberanian mereka, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Saudaraku sekarang, dimanapun Anda berada, dimanapun posisi kita sekarang ditempatkan Tuhan, apapun peran kita sekarang diberikan Tuhan, mari lihat bahwa Tuhan bekerja di dalam setiap peristiwa hidup kita, di dalam setiap situasi dan musim hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah yang terindah dan terbaik untuk setiap kita. Dia tahu rancangannya bagi kita. Bahagian kita hanya melakukan tanggung jawab kita. Kita harus berperan serta di dalam rancangan Tuhan, supaya rancangan Tuhan boleh digenapi melalui hidup kita, di dalam hidup kita. Mungkin sekarang Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk bangsa kita. Di dalam situasi ini, di dalam masa pandemik yang sudah sangat lama ini, mungkin ada orang yang Tuhan ingin kita menolong mereka. Mungkin ada di sekitar mereka, tetangga ataupun jiran kita. Mungkin keluarga kita sendiri, ataupun mungkin kawan-kawan kita. Mari bekerja sama dengan Tuhan. Kita lakukan bahagian kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap bekerja di dalam situasi apapun yang kita hadapi sekarang ini. Jangan takut saudaraku. Apapun ketakutan yang kita hadapi sekarang, mari beranikan diri. Seperti Esther, kita serahkan kepada Tuhan semuanya. Dari kita sendiri mungkin kita tidak mempunyai keberanian, tapi kita boleh serahkannya kepada Tuhan Allah. Kita mengandalkan Tuhan Allah, dan kita membiarkan Tuhan Allah yang menentukan hasilnya bagi diri kita dan bagi semua orang di sekitar kita.
Mungkin saat ini kita tidak tahu apa rancangan Tuhan, apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita, melalui posisi kita, keadaan kita, situasi kita saat ini. Tapi nanti pada suatu hari nantinya, kita pasti akan boleh melihat ke belakang. Kita pasti akan tahu bahwasanya Tuhan sudah menempatkan saya di tempat seperti itu dahulu untuk rencananya ini. Tuhan sudah menempatkan saya di tempat saya dahulu untuk rencananya yang ini. Semuanya indah pada masanya. Serahkan semuanya kepada dalam tangan Tuhan. Kita adalah Esther dan Mordekai rohani zaman modern ini. Amin. Ya, itulah firman Tuhan yang saya kongsikan pada hari ini. Kiranya saudara-saudaraku dimanapun Anda berada pada saat ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan dapat pesanan ataupun menangkap sesuatu yang ingin disampaikan Tuhan kepada Anda sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, pada saat ini, apapun peristiwa yang kami hadapi, apapun situasi yang kami hadapi, dimanapun Tuhan menempatkan kami pada saat ini, apapun peran kami yang Tuhan berikan pada saat ini, biarlah semuanya itu, Tuhan, kami gunakan dan kami turut serta di dalam rencana Tuhan, di dalam menggenapi rencana Tuhan melalui hidup kami dan di dalam hidup kami. Beri kami kekuatan, keberanian, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh melakukan peran kami, boleh menjalankan tanggung jawab kami di dalam kami sebagai rakan Tuhan untuk menjalankan, untuk menggenapi rencana Tuhan. Berikan kami keberanian Tuhan seperti Esther dan Mordekai untuk menyelamatkan, untuk menolong bangsa kami, bahkan seluruh bangsa di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang kami dengar. Biarlah semua anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman hari ini diberkati dan memperoleh sesuatu, kekuatan yang baru, semangat yang baru. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, lihatlah tangan-tangan kami yang terangkat. Kami memohon berkat-Mu dan kami mau menerima berkat-Mu. Kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.